310 to Yuma. Namaku adalah Dan Evans. Aku ini dulunya adalah seorang veteran. Namun aku harus pensiun karena kecelakaan saat berperang yang berakibat pada hilangnya salah satu kakiku. Begitulah ceritanya. Gubuk tua yang beralaskan tanah kering ini adalah rumahku. Si produsernya sengaja bikin begini supaya semua orang tahu kalau ini adalah film koboi. Kelihatan kan? Satu rumah di tengah-tengah lahan tandus, gak ada tetangga, tinggal sendirian, ditemani kesepian. Halah, lanjut. Di sini aku tinggal bersama seorang istri dan 2 orang putraku. Di sini aku akan menceritakan sebuah kisah heroik yang aku lakukan hingga menjadi akhir hayatku. Di sebuah tengah malam saat pulas-pulasnya keluargaku tertidur, namun aku tidak, beberapa orang yang berseragam seperti koboi, ternyata mereka memang koboi, datang ke rumahku dan membakar tempat tinggal kudaku. Ternyata mereka melakukan hal itu karena bisa dibilang mereka marah kepadaku. Namun mereka lampiaskan kepada tempat tinggal kudaku yang tidak memiliki salah apa-apa. Dikarenakan aku belum dapat membayar tagihan BPJS-ku atau yang mereka sebut hutangku pada mereka. Bangsat kau! Sebuah pelajaran di sini, kalau Anda sudah berjanji jangan sampai tidak ditepati ya. Apalagi hutang, ya harus dibayar. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Selanjutnya mereka mengancam membakar rumahku kalau aku masih menunggak hutangku pada mereka. Dan setelah itu mereka pun pergi. Aku dan anakku yang paling sulung, William, bersegera mengeluarkan kuda-kudaku yang masih terlelap di dalam kandangnya. Semuanya berhasil aku selamatkan, namun ada beberapa barang-barang yang masih tertinggal di sana dan harus aku ikhlaskan dilalap oleh si jago merah. Keesokan harinya, aku dan William kembali mengembala seperti sedia kala bagaikan hari-hari sebelumnya. Tidak jauh dari sana, beberapa orang yang juga berseragam seperti koboi, kita sebut saja koboi, yang dipimpin oleh Bang Wed, ini dia orangnya, dan si Charlie. Si Charlie ini adalah cucunguknya Bang Wed. Sedikit informasi, Bang Wed ini adalah seorang ahli pistol yang terkenal yang mendapatkan julukan si tangan Tuhan. Walaupun sebenarnya yang memberi julukan tersebut belum pernah melihat bagaimana rupanya tangan Tuhan tersebut. Mereka sedang menunggu sebuah kereta kuda yang membawa sekoper uang, yang rencananya kereta kuda tersebut akan mereka begal bersama-sama. Seorang sniper langsung bersiap-siap di atas bukit. Pasukan pun dikerahkan oleh Bang Wed untuk menyerbu kereta kuda yang bersangkutan. Kereta kuda yang dikawal oleh Mbah Biron, ini dia kepala orangnya, ternyata telah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Di dalam kereta tersebut terdapat senapan mesin ala koboi atau sekarang lebih dikenal dengan machine gun, dan langsung disuruh oleh Mbah Biron untuk bersiap-siap. Aksi tembak-menembak pun akhirnya terjadi. Karena senjata yang dimiliki oleh Mbah Biron lebih mumpuni dibandingkan musuhnya, Mbah Biron pun berhasil melarikan diri dari pasukan tersebut. Bang Wed yang sedang melihat dari kejauhan pun tidak tinggal diam. Ia langsung mengerahkan sapi-sapi yang bukan miliknya tentu saja untuk menghambat jalan Mbah Biron. Naasnya, kereta kuda Mbah Biron yang sedang melaju dalam kecepatan tinggi pun tidak sempat menginjak rem. Memperlambat kudanya sehingga keretanya pun terbalik berikut kuda-kudanya. Mbah Biron yang tak sanggup lagi berdiri hanya bisa merayap untuk menjangkau pistolnya. Dengan sigap, si Charlie mencegahnya. Tiba-tiba si Charlie ini menembak Mbah Biron hingga mengenai perutnya. Ternyata ia tidak terima setelah dikatakan Mbah Biron sebagai seorang wanita penghibur, karena sebenarnya ia adalah lelaki penghibur. Bang Wed pun datang. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Dan ketika menemukan uang tersebut, mereka langsung merampasnya dan membunuh semua orang yang membawanya kecuali Mbah Biron. Aku dan anak-anakku yang dari tadi telah menyaksikan kejadian tersebut, mencoba untuk pergi dari sana secara diam-diam agar tidak ketahuan. Namun si pembuat naskah berkata lain. Kuda yang dinaiki oleh William sengaja membuat suara berisik hingga membuat kami ketahuan. Bang Wed dan cucunya si Charlie langsung menuju ke arahku. Di akhir perdebatan ia tidak membunuhku, namun ia hanya menyita kuda-kuda kami. Bangsat kau! Selanjutnya mereka berdua, yaitu Bang Wed dan si Charlie, langsung menuju ke kota. Di sana si Charlie malah melaporkan perampokan yang mereka lakukan sendiri pada marshal setempat. Namun orang-orang di sana tidak mengenali mereka.
hingga Marshal pun langsung menuju ke TKP tempat perampokan terjadi. Bang Wed dan komplotannya memasuki sebuah bar untuk membagi hasil jarahannya. Di sana ia melihat seorang wanita cantik yang menjadi bartender di bar itu. Pandangannya tak lepas dari wanita itu. Si Charlie yang mengerti tentang apa yang akan terjadi selanjutnya pun meninggalkan Bang Wed bersama wanita tersebut sendirian. Dan akhirnya terjadilah hal yang sama-sama kita tunggu. Dan ternyata adegannya tidak ada. Aku yang menemukan Mbah Biron yang sedang terluka namun masih hidup segera membantunya. Aku yang berencana menelpon ambulan pun sadar bahwa saat itu ambulan belum ada dan handphone pun belum ditemukan. Akhirnya aku gotong Mbah Biron menggunakan tandu ala anak pramuka menuju klinik terdekat. Ketika tengah berjalan, Marshal dan antek-anteknya pun datang. Melihat Mbah Biron yang terluka parah, mereka langsung membawanya agar dapat segera diobati. Bukannya dibawa ke klinik, Mbah Biron malah dibawa ke dokter hewan. Namun intinya Mbah Biron pun akhirnya dapat tertolong. Ketika berada di sana, aku bertemu dengan orang yang membakar kandang kudaku. Ia adalah Bung Holland. Nah, ini dia tersangkanya. Aku langsung mengemis waktu pembayaran hutang padanya. Namun ia tidak berbelas kasihan sedikit pun kepadaku. Ternyata Bung Holland ini memiliki niat yang terselubung, di mana ia ingin aku menjual lahanku untuk melunasi semua hutangku padanya, agar di tanah itu ia dapat membangun jalan kereta api, begitu katanya. Ketika aku mengetahui niatnya itu, aku langsung menyusulnya ke dalam bar. Namun bukannya menemukan Bung Holland, aku malah bertemu dengan Bang Wed yang selesai bermain kuda-kudaan dengan si wanita bartender tadi, yang adegannya tidak ada. Lalu aku langsung meminta ganti rugi karena ia telah menyebabkan 2 ekor sapiku kehilangan nyawa. Sementara itu Pak Marshal dan bawahannya telah mengepung tempat itu. Aku pun mengulur waktunya hingga akhirnya Bang Wed pun dapat ditangkap. Pak Marshal harus membawa Bang Wed ke pengadilan untuk diadili supaya ia mendapat hukuman setimpal atas pencurian, perampokan, penjarahan, pokoknya tindak kejahatan yang ia lakukan. Namun menimbang Bang Wed yang memiliki pasukan yang dirasa cukup banyak untuk membuat ia dapat kabur kembali, maka Pak Marshal butuh 3 orang untuk menemaninya membawa Bang Wed. Mbah Biron dan Mang Tuker ikut serta mengantarnya, namun ada satu lagi yaitu dokter, tidak termasuk hitungan, Bangsat kau. yang mengobati Mbah Biron harus ikut juga karena Mbah Biron yang memaksa ikut belum pulih sepenuhnya dan kita panggil saja Pak Dok. Berhubung aku sedang membutuhkan uang dan Pak Marshal sedang kekurangan pengawal untuk mengantarkan Bang Wed menuju pengadilan, akhirnya aku putuskan untuk ikut mengawal Bang Wed menuju pengadilan. Dan tentunya itu tidaklah gratis. Aku meminta bayaran sebanyak $200. Yang pastinya itu dolar hijau dan bukan dolar kuning. Sombong amat. Tanpa berpikir panjang, sang deputi yang bernama Om Phil pun menyetujuinya. Kami pun berangkat. Di awal perjalanan saja kami sudah mendapatkan sebuah kejutan pembukaan dari si Charlie. Tiba-tiba saja ia menembaki beberapa orang dari atas kudanya dan langsung kabur setelah itu. Melihat hal tersebut, kami segerakan untuk berangkat. Aku, Mbah Biron, Om Phil, Mang Tuker, Pak Dok yang tidak termasuk hitungan, dan Pak Marshal pertama-tama menyusun strategi untuk mengecoh Charlie dan rekan-rekannya. Sebuah kereta yang dibawa oleh Pak Marshal dan berisikan anggotanya dipacu ke arah yang berlawanan dengan tujuan kami. Sedangkan kami berlima ditambah Bang Wed bersembunyi di rumahku, sementara cecunguknya si Bang Wed pergi mengikuti kereta. Hingga sampai pada malam harinya ketika sudah dirasa aman, kami pun melakukan perjalanan. Bang Wed memang berbahaya, namun ia tidak terlihat brutal seperti penjahat lainnya. Kami memperlakukannya dengan sikap yang cukup ramah. Namun salah seorang dari kami yang lebih tepatnya Mang Tuker selalu mencari masalah dengan Bang Wed dan memperlakukannya dengan sangat kasar. Tidak bisa disalahkan, si produser memang menginginkan demikian. Lanjut, setelah sekian lama berjalan kami berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Di sana kami berbincang-bincang saling bertanya tentang sejarah kami masing-masing. Untuk memastikan keamanan kami pun berjaga bergantian. Ketika saatnya Mang Tuker berjaga, aku pun langsung tidur. Di saat kami semua terlelap, tiba-tiba aku mendengar sesuatu sehingga membuat aku terjaga. Ternyata Mang Tuker yang seharusnya sedang berjaga tidak sengaja tertidur. Melihat ada peluang yang bagus di sana, Bang Wed langsung menusuk leher Mang Tuker dengan sebuah spatula kecil hingga akhirnya ia meninggal di tempat. Sungguh tragis nasib Mang Tuker. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan hingga pagi pun menjelang. Di tempat lain, kereta kuda yang sebelumnya bertujuan untuk mengecoh Charlie dan kawan-kawan akhirnya dihadang oleh si Charlie.
Ketika ia sadar akan kebodohannya termakan jebakan kami, ia pun langsung membakar kereta tersebut dan mengejar kami yang sudah terlalu jauh di arah yang berlawanan. Di tengah perjalanan, kami dibuat ragu oleh dua jalan yang bisa untuk ditempuh. Jalur pertama adalah jalur yang aman namun dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Yang satunya lagi adalah jalan pintas namun sangat berisiko. Namun, setelah menimbang-nimbang, akhirnya kami putuskan untuk melewati jalan pintas. Dengan harapan everything is gonna be okay. Di tengah perjalanan, terjadi perbincangan antara Mbah Biron dan Bang Wed yang membuat Bang Wed naik pitam kepada Mbah Biron. Entah apa percakapan mereka, namun Bang Wed langsung melompati Mbah Biron hingga ia terjatuh dari kudanya. Lalu ia memukuli Mbah Biron sampai tak sadarkan diri dan mengambil pistolnya seraya mengarahkan kepada kami. Di saat itulah tiba-tiba anak sulungku muncul dari belakang Bang Wed dan menodongnya. Merasa takut akan ditembak, Bang Wed pun menurunkan senjatanya. Saat malam harinya kami pun beristirahat di suatu tempat. Bang Wed yang sudah tak tahan menahan hajatnya meminta aku untuk menemaninya. Lalu aku pun mengantarkan ia mencari semak-semak yang tidak ada orangnya. Di saat itulah tiba-tiba seseorang menembakku, namun beruntung tembakannya meleset dan hanya mengenai sedikit kepalaku. Di sini Bang Wed menyelamatkanku. Ia langsung berlari ke tempat di mana tembakan itu berasal dan membunuh ketiga orang Indian yang sedang menembaki kami. Karena aksi heroiknya itu, ia meminta kunci borgolnya kepadaku. Namun tak semudah itu, tahanan tetaplah tahanan. Kunci borgolnya pun aku lemparkan ke dalam semak-semak. Melihat hal itu, Bang Wed pun menghantam kepalaku dengan kakinya hingga aku pun pingsan. Di saat aku terbangun, ternyata Bang Wed sudah kabur dan membawa pergi kuda-kuda kami. Kami pun menyusulnya dan terpaksa meninggalkan Mang Biron yang sedang terluka parah di sana. Hingga siang harinya sampai pada sebuah tempat pengobaman bukit. Di sana sudah ramai para pengais dolar yang tentu saja dolar hijau yang tengah bekerja untuk menunda laparnya. Dari kejauhan terlihat Bang Wed sedang dizolimi oleh beberapa orang. Usut punya usut, hal ini rupanya terjadi karena si Bang Wed telah membunuh adik si Mbah Boles ini sekitar 6 tahun yang lalu. Karena Bang Wed adalah tahanan kami, maka kami memintanya secara baik-baik. Namun rupanya si Mang Boles ini lebih suka dengan cara yang bisa dibilang sedikit lebih ekstrim. Akhirnya Bang Wed pun kami rebut secara paksa hingga terjadilah kembali aksi tembak-menembak. Singkatnya, di sini aksi tembak-menembak tersebut juga memakan korban dari pihak kami, yaitu si Pak Dok yang juga terpaksa harus kami tinggalkan. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke sebuah stasiun kereta yang akan membawa Bang Wed menuju pengadilan. Kereta yang kami tunggu berangkat pada pukul 3:10 sore. Sedangkan sekarang belum masuk pukul 3. Maka kami mencari tempat bersembunyi di sebuah wisma. Om Phil segera mencari marshal setempat untuk mendapatkan perlindungan, hingga aku pun ditinggal berdua dengan Bang Wed. Di sini Bang Wed memujukku untuk melepaskannya sampai-sampai ia menawarkan uang hingga $1.000, 5 kali lipat dari perjanjianku dengan Om Phil. Namun sejak kecil aku diajarkan oleh ayahku bahwa menerima suap adalah salah satu sifat-sifat tercela, sehingga jiwa anti korupsiku pun sudah mendarah daging pada diriku, dan aku pun menolaknya. Tak lama kemudian Om Phil datang membawa seorang marshal dan 2 orang prajuritnya. Namun tiba-tiba William yang kusuruh memantau keadaan datang dan memberitahu kami bahwa si Charlie DKK sudah sampai ke kota ini. Seorang pelayan wisma memberikan isyarat pada si Charlie bahwa kami berada di kamar atas. Mengetahui hal tersebut, si Charlie membuat perjanjian dengan penduduk setempat bahwa ia akan membayar siapa saja yang dapat membunuh orang yang menahan Bang Wed. Mendengar hal itu, seluruh penduduk kota pun ikut antusias untuk berpartisipasi. Melihat itu semua, marshal dan anak buahnya yang ketakutan pun menyerahkan diri. Namun sangat naas nasib mereka. Setibanya mereka di luar, si Charlie dan kawan-kawan langsung memberondonginya dengan beberapa tembakan. Kulihat Om Phil pun juga ketakutan dan membebaskan aku dari perjanjiannya denganku. Ia langsung membayarku sebanyak $200 hijau. Nah, ini dolar hijaunya. Namun aku harus memberikan contoh yang baik bagi anakku. Apabila aku menyerah sekarang, itu akan menjadi contoh yang akan membuat anakku mudah menyerah. Maka aku membuat perjanjian kembali dengan Om Phil. Apabila aku dapat membawa Bang Wed ke dalam kereta yang akan berangkat ke Yuma nanti, maka Om Phil harus menuruti beberapa persyaratan yang aku berikan. Dan Om Phil pun menyanggupinya. Waktu hampir menunjukkan pukul 3:10 dan kereta pun sebentar lagi akan berangkat. Aku langsung membawa Bang Wed keluar dari wisma tersebut. Setibanya di luar, aku langsung disambut oleh beberapa tembakan dan kami pun terus berusaha untuk lari. Namun sampai di suatu gubuk, Bang Wed mulai meronta dan berkelahi denganku.
Ketika aku hampir dikalahkannya, aku menceritakan kepadanya bahwa aku ingin anakku melihat ayahnya sebagai seorang pahlawan, dan aku pun meminta bantuannya. Bang Wed yang sebenarnya adalah orang yang baik hati dan bijaksana namun kriminal bersimpati kepadaku. Lalu ia pun mau membantuku untuk menaiki kereta dengan kemauannya sendiri. Kami pun mulai berlari. Sepanjang pelarian kami, si Charlie masih berusaha menembaki kami berdua. Di saat aku terjatuh, Bang Wed pun membantuku kembali berdiri. Hingga akhirnya satu tembakan si Charlie mengenaiku hingga aku pun tersungkur. Namun itu bukanlah masalah. Aku masih sanggup berjuang. Kereta yang kami tunggu-tunggu pun akhirnya datang. Bang Wed langsung berlari ke atas kereta dan memberikan selamat atas keberhasilanku. Namun tiba-tiba Charlie menembakku beberapa kali. Inilah akhir hayatku. Bang Wed yang melihat aku tersungkur tak berdaya pun termenung. Entah apa yang ia pikirkan. Saat ia mendapatkan pistolnya, ia langsung menembaki semua anak buahnya termasuk Charlie hingga semuanya tewas di tempat. Akhirnya tujuanku terwujud. Bang Wed kembali menaiki kereta menuju Yuma. Dan anakku pun melihat ayahnya yang sudah sakaratul maut sebagai seorang pahlawan. Dan itulah kisahku, yang akhirnya dapat menjadi seorang pahlawan di mata orang-orang. Dan inilah aku. Orang-orang mengenalku dengan nama Dan Evans.